Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hakim yang kami hormati, Ustadz Farid sebagai moderator, Ustadz Ricci dan asatidz semuanya, pembimbing daripada Fathul Qutub. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayuhal hadirun ayuhat talabah, laqad qala al ustadz Farid hanifan an syakhsiyati, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Farid berapa hal, mungkin perlu saya tambahkan. Untuk apa? Biar kalian itu belajar. Pertama, saya dari S1 sampai S3 itu dapat beasiswa. Ya, di Mesir dapat dari Kementerian Agama, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Itu di Mesir, ya. S2 dapat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Selanjutnya S3 dapat dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia. Jadi dari S1 sampai S3 alhamdulillah di cover beasiswa. Beasiswanya bukan KIP ya, tapi beasiswa karena prestasi. Beda ya. Kartu Indonesia Pintar itu bukan karena prestasi, karena hal yang lain ya. Tapi kalau LPDP ya, Kemenristekdikti, Wizaratul Auqaf itu bukan karena hal itu ya. Oke. Saya kira penting bagi kalian untuk mendapatkan beasiswa bukan karena apa, tapi karena kalian memang layak untuk diberi beasiswa. Kelayakan kalian karena apa? Ya karena satu ya, ini ya, saya tunjukkan dulu sebelum kita mulai. Bahasa Arab dan bahasa Inggris mengantarkan saya mendapatkan beasiswa. Beasiswa S1 kalau saya tidak bisa bahasa Arab mungkin saya tidak akan dapatkan. Beasiswa S2 kalau saya tidak bisa bahasa Inggris mungkin tidak akan saya dapatkan karena persyaratannya adalah bahasa Inggris di antara syarat utamanya. Begitu juga beasiswa S3 kalau mungkin tidak bisa bahasa Inggris mungkin saya gugur di dalam seleksi administrasi. Ini yang pertama. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Farid ya, pekerjaan ya selain mengajar, antum semuanya ya ngajar di kampus ya, bisa dilihat tadi, bisa didengarkan semuanya terkait dengan apa yang sudah saya pelajari dulu di Fakultas Syariah dan di Fakultas Ekonomi ya. Misalnya ya, tadi disampaikan Humas Divisi Halal Center ya, kemudian Dewan Syariah Wakaf, Dewan Syariah dari Lazis. Nah, ini semuanya terkait dengan apa yang sudah dipelajari dulu. Ya, ini penting. Selain itu, ya, saya sebagai akademisi sekaligus praktisi. Praktisi di wakaf ini saya sebagai asesor. Jadi kalau ada nazir yang wakaf mau sertifikasi, saya salah satu asesor. Ya, di sini ada dua, saya dengan Ustadz Subhi. Ya, begitu juga dengan pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, ini tulisan saya, ya, baik buku maupun jurnal. Ya, ada buku ada beberapa. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Buku ada, seingat saya ada 7. Ini ada proyek penelitian yang sudah terlaksana. Kemudian artikel ini ada
lumayan banyak lah. Artikel, kemudian ada buku 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Ada 5 buku, kemudian konferensi juga sering. Ya, ini tentang saya sedikit ya. Jadi kalian kalau sebagai akademisi nanti akan tahu bahwa ya, seorang akademisi akan diakui kepakarannya ketika dia itu nulis di sebuah jurnal, yang jurnal itu indeksnya adalah Q1 Scopus. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai ke sana ya. Itu di antara keahlian kita yang diakui oleh kalangan akademisi, dan kita bisa terlihat dari sana. Baik, itu sekelumit tentang saya. Jadi mungkin nanti kalian mau mengambil di Fakultas Syariah wal Qanun di Al-Azhar, jurusannya Syariah Islamiyah, ya tidak masalah. Tapi harus dari awal punya cita-cita atau yang kalian inginkan, ya, yang ingin kalian raih seperti apa, ya. Saya dulu waktu mau daftar di Al-Azhar itu, satu keinginan saya itu menjadi ahli dalam ekonomi Islam. Ya, alhamdulillah dalam perjalanannya ya sudah menuju ke sana. S1, S2, S3 dan tulisan-tulisan saya tentang ekonomi Islam. Ya, jadi ahli ekonomi Islam yang ngerti ilmu fikih. Ya, karena penting. Ya, penting. Kalau bicara ekonomi Islam, fikih itu pondasi. Fikih, usul fikih itu pondasi dalam ekonomi Islam, atau dalam bahasa istilah sekarang itu usulul iqtisad. Usulul iqtisad ya, itu pondasinya adalah fikih dan usul fikih. Baik ya. Hari ini saya akan bicara dengan bahasa Indonesia ya. Tafhiman lakum wa tashilan li, ya. Biar kalian lebih mudah memahaminya dan mudah bagi saya untuk menyampaikannya. Nah, fikih ya. Fikih kalian kan sudah tahu ya. Nah, kalau kalian nanti sampai S3, yang dibahas pertama kali adalah filosofi. Filosofi sebuah ilmu pengetahuan, sebuah mata pelajaran ya. Misalnya belajar fikih, filosofinya seperti apa ya. Setelah filosofi baru sejarahnya nanti ya. Tidak hanya pengertian tapi filosofi. Nah, fikih ya, ini takrifnya tentu secara bahasa al-fahmu ya, memahami ada mic-nya. Ya, al-fahmu ya. Jadi pemahaman kita terhadap sesuatu itu al-fiqhu. Ya, beda dengan ya al-fahmu itu tidak beda dengan ya kita paham sesuatu itu al-fiqhu. Doanya Nabi kepada anak yang baru lahir apa? Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fiddin ya. Faqih fiddin wa alimhu at-ta'wil ya. Jadi fikih ya, maka dengan doa Nabi itu ya dinyatakan bahwa identik dengan agama ya, identik al-fahmu tapi identik dengan agama. Tapi coba kita telusuri ya. Telusuri secara bahasa, secara istilah, pengertiannya. Al-fahmu, lugawi al-fahmu, secara bahasa adalah pemahaman, memahami. Ya. Paham. Ya, paham terhadap sesuatu itu al-fiqhu. Maka misalnya buku Yusuf Qaradawi ada fiqh aulawiyat, fiqh aqoliyat, ya, fikih minoritas.
fikih lingkungan, ya, fiqhul bi'ah, ya, itu fikih. Jadi memahami tentang lingkungan, memahami tentang minoritas, ya. Kemudian secara bahasa, syar'i, ala ilmu bimasailiddin. Kalau dari pemahaman ini, ya, buku fikih, ya, fikih itu tidak hanya berkenaan dengan hukum-hukum, tapi di sini general, apa? Masailuddin, masalah-masalah agama. Kalau masalah agama ada apa? Ada akidah. Kemudian ada apa? Syariah. Kemudian ada akhlak. Masailuddin ada apa? Akidah. Ada apa lagi? Syariah. Ada apa lagi? Akhlak. Ya. Jadi al-fiqhu secara lugawi al-fahmu. Kemudian secara syar'i ala ilmu bimasailiddin. Berarti ketika bicara fikih itu tidak hanya ala ilmu bil ahkam syariah. Bisa dipahami? Tapi bimasailiddin. Masalah agama itu apa aja? Fokus agama itu apa aja? Akidah, syariah, akhlak. Jadi al-fiqhu secara syar'i itu ala ilmu bimasailiddin. Al ilmu bimasailiddin itu ada berapa? 3. Apa? Tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Akidah ini nanti banyak hal, ya. Nanti akan belajar akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya. Akidahnya orang Syiah seperti apa? Akidahnya Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya, ya. Oke, istilahan. Ini baru secara istilah. Tadi ada lugawi, ada syar'i, ada istilah. Secara istilah itu al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-far'iyyah. Jadi kalau fikih itu bukan al-ahkam al-usuliyah. Kalau al-ahkam al-usuliyah itu adalah akidah. Al-ahkam asy-syar'iyyah, al-far'iyyah itu fikih. Bisa dipahami? Secara istilah ini. Coba yang tidur itu bisa memahami nggak? Apa istilah fikih? Pengertian fikih apa? Ya dikira nggak terlihat dari depan, ya. Dikira nggak terlihat dari depan, ya. Apa? Ya akhi, anta An-Naim. Ya. Fikih itu apa, Yuki? Ya. Alwan. Ma huwal fiqh al-istilah. Al-fiqh. Iqra. Apa? Baiknya Iqra. Al-fiqh adalah ilmu bil ahkami syariah. Al-ilmu Bil ahkami syariah. Al-ilmu Sa. Ya. Ajlis. Ya, jadi saya ulangi, fikih ada secara bahasa adalah al-fahmu. Apa? Kulu jamatan. Al-fahmu. Secara apa? Syar'i apa? Ilmu bimasailiddin. Kalau ilmu bimasailiddin itu ada berapa? Apa aja? Syariah,
akhlak. Nanti kalau syariah kalian sudah belajar tentang maqasid syariah, diantaranya itu pendalaman lagi dari syariah. Ya, ada tarikh at-tasyri', ya, nanti kita singgung. Kemudian secara istilah apa? Al-ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyah, bukan al-usuliyah. Kalau al-ahkam asy-syar'iyyah al-usuliyah itu tentang akidah. Kalau al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyah tentang fikih. Paham tum? Nah, ini ada perbedaan nanti. Nah, apa fadilahnya? Kau kenapa kalian belajar fikih dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tetap belajar? Fadilahnya apa? Al-fadlul al-am, ya, lil ilmi asy-syar'i. Ada fadlu al-khas. Ya. Apa fadilahnya? Fadilahnya apa? Ada fadilah secara umum, fadilah secara khusus. Apa kira-kira? Fadilah belajar ilmu fikih. Fadilahnya apa? Fadil akidah. Fadilah, keutamaan dari belajar ilmu fikih. Fadilul am lil ilmi syar'i. Ya, itu fadilahnya secara umum, secara khusus apa? Kira-kira apa? Fadil khas bil ilmi al-fiqh. Ya, kamu bacakan itu fadilah secara umum dan secara khusus. Kira-kira apa? Fadilah. Misal. Belajar fikih. Itu apa? Fil amaliyatika. Aktifkan saja. Ya, kalau kamu fokus ke situ ya kamu mungkin Ya nggak ketemu. paham. Fadilah, kamu setiap tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu belajar ilmu fikih. Mengetahui apa? Apa? Fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Ya, mengetahui hukum-hukum tentang apa? Syariah, al-far'iyah. Misalnya wudu. Ya, wudu. Apakah ketika berwudu, ya, membasuh tangan sampai siku atau tidak? Ketika berwudu, membasuh atau kepala itu seluruhnya atau sebagian, atau boleh terkena 3 helai rambut. Nah, itu dari apa itu? Kira-kira apa? Obi. Mengetahui tata cara beribadah dengan benar. Ya, jadi fadilahnya diantaranya adalah, ya, mengetahui dalil, ya, dalil dari ketika kita berwudu kan kita ngikuti siapa? Tentu mengikuti Nabi, ya. Begitu juga ketika sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa memahami langsung karena keterbatasan kita memahami hadis-hadis nabawi yang begitu banyak. Maka kita melalui mazhab. Ya. Misalnya salatnya Rasul seperti apa yang dipahami oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal. Ya. Ini. Jadi fadilahnya a'adzamu dalilin ala fadilati syai' an-nazar ila thamratihi. Jadi, ya, ta'ammal
wa min ta'ammuli samratil fikhi ilmun annahu afdalul ulum. Jadi fikih ya menurut Ibnul Jauzi ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah min afdalil ulum ya. Afdalil ulum kan tadi ada akidah, ada syariah, kemudian ada akhlak. Ini menurut Ibnu Jauzi ya, afdalul ulum. Kemudian ya, bagaimana hukum mempelajari ilmu fikih? Bagaimana hukum mempelajari ilmu fikih? Kalau memakainya udah pasti wajib, untuk mempelajarinya wajib juga. Ya, Tapi mempelajarinya adalah fardu ain ya, likullin minna an nata'alam al-fiqh. Ada hal-hal yang fardu ain, tentunya soal ibadah, fikih-fikih yang berkenaan dengan soal ibadah ya. Dan muamalah karena muamalah itu ada yang harus kita pelajari secara ain, tapi ada yang kifayah karena tidak semua mampu mempelajarinya ya. Nanti lebih lanjut, maka mempelajarinya adalah fardu ain ya. Ini Samir Ustaz. Nah, dalam fikih itu tidak ujuk-ujuk datang ya. Ada marhalah tasyri', bagaimana syariah itu menjadi ya, syariah ini menjadi kesatuan yang kemudian dilaksanakan oleh umat Islam. Ada marahilut tasyri', marhalatut tasyri', marahilut tasyri'. Ada periode bagaimana itu misalnya ya, dalam surah Al-Quran disebutkan apa yang turunnya secara berjenjang, tidak sekaligus. Contoh tentang apa? Hukum tentang apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pertamanya apa kira-kira? Halal. Siapa yang bilang halal? Coba sebutkan dalil kalau kamu katakan halal. Siapa tadi? Ya, nggak ada. Yang haram itu tadinya halal tidak ada. Halal ya halal, haram ya haram. Ya, Al-Quran tidak pernah menyebut bahwa yang haram itu menjadi halal atau sebaliknya. Ya, yas'alunaka, yang hafal Quran siapa yang hafal Quran? Yas'alunaka 'anil khamri. Coba lanjutkan. yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Itu. Jadi pertama ya, disebutkan bahwa khamar dan maisir itu ada sisi dosa dan ada sisi manfaat. Terutama khamar ya, ada manfaatnya. Lanjutkan Nabi, ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu ayat yang pertama. Tidak mengatakan bahwa itu halal ya. Tapi ada manfaat dan ada mudorot. Tapi manfaatnya lebih kecil dari mudorotnya, atau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini marhalah tasyri'. Nah, marhalah tasyri'
itu sampai pada tahun 11 Hijriah. Berarti setelah Nabi hijrah, 11 tahun setelah Nabi hijrah. Kemudian ada marhalatul fikih qoblal madhab. Jadi sebelum terbentuknya madhab, itu yang pertama yang terjadi apa? Marhalatul tashri'. Kemudian marhalatul fikhi qoblal madhab. Ya. Jadi para sahabat itu pada zaman marhalatul tashri'. Kemudian tabi'in marhalatul fikhi qoblal madhab. Nah, nanti kemudian tabi'in marhalatul madhahib al-fiqhiyah. Kemudian ada zaman modern, ya. Oke. Ya, diingat ya. Kemudian marhalah qobla al-madhahib. Jadi ketika Nabi hidup, ya, ketika Nabi ini hidup itu masih marhalatul tashri' sampai pada tahun 11 Hijriah. Oke? Berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah 11 tahun. Ya. Oke. Nabi hijrah tahun berapa Masehinya? Ada yang tahu? Nabi hijrah? Kelahiran Nabi tahun berapa Masehi? 501. Dakwah Nabi di Mekah berapa? Dakwah Nabi di Mekah? Enggak ada yang tahu. Dakwah Nabi di Mekah? Dakwah Nabi selama hidupnya berapa tahun? Sejarah siapa yang kelas 6 lah, kelas 6. Kamu dari mana? 24? Umur Nabi kan 64 tahun. Terus Nabi jangan 63 atau 64? 63 atau 64? 64. 63 atau 64? Hah? Hah? 64 setahu saya tuh. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kamu katakan 64, dasarnya apa? Ya berarti kalau nggak 63 64 Tat. Berarti selisih satu doang kok. Selisih satu doang ya? Iya. Oke. Saya kasih kamu 04, nggak ada satunya. Sementara temanmu saya kasih 1, kemudian ada 04-nya. Kamu pilih mana? Nah, itu kan bedanya ratus Tat. Ini kan 104. Satu tadi, satu doang. Bukan, maksudnya tuh beda urut 1, bukan beda tambahan 1 itu. 1 ya. Ya. 1. Ini ciri-ciri meremehkan, 1 doang. Ya. 1, misalnya 1 dari orang tuamu meninggal. Enggak, saya contohkan. Ya, berarti 1 lagi meninggal. Ya, ini 1 doang. Kalau data salah itu tidak boleh ditolerir, ya, tidak boleh ditolerir. Ya, kamu pemilihan ketua RT selisih 1, kamu kalah. Ya, jangan sekali-kali mentolerir data. Ya, data salah jangan kamu remehkan. Kalau data salah ya salah. Kamu jawab misalnya 5 tambah 5, kamu jawab 9. Benar atau salah?
Kan kurang satu. Ya. Ya. Begitu juga nabi, sejarah nabi jangan ditambahi atau dikurangi. Karena apa? Ya, menyebarkan jariatus su itu dosanya sampai hari kiamat. Nah. Ya, jadi saya ingatkan ya, kalian itu jangan sekali-kali meremehkan data. Satu doang. Ya, berapa doang dan lain sebagainya. Jangan. Data ya tampilkan apa adanya. Jujur. Ini tidak boleh kalian kurangi atau tambahi. Data Nabi lahir kemudian wafat pada umur 63, jangan katakan 64. Ya. Oke, contoh lagi ya. Ada perguruan tinggi yang mensyaratkan masuk perguruan tinggi usia yang disyaratkan adalah 18 tahun. Kamu katakan saya baru 17 tahun, kira-kira diterima enggak? Enggak. Buat SIM, persyaratannya adalah 18 tahun. Kamu mengaku masih 17 tahun, diterima enggak? Ya, itu ya, bahwa data itu tidak boleh dimanipulasi. Oke, kembali ke laptop ya. Marhalah qoblal madzahib ya. Ada asrus sahabah. Tadi tasyri itu zaman Nabi, tentu ketika Nabi masih hidup ya. Kemudian tasyri itu berlangsung sampai tahun 11. Nah, kemudian marhalat qoblal madzahib ini pada zaman sahabah. Sahabat berarti ada siapa saja? Abu Bakar. Kenapa kalian nggak urut, nggak terbiasa sistematis? Ya, madzhab juga harus disebutkan yang paling awal. Ya, begitu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jangan terbalik-balik. Ya. Misalnya Obi dengan kakaknya disebutkan Obi anak pertama, kakaknya rela enggak? Enggak rela. Begitu juga dalam penyebutan sahabat Nabi ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Affan, Ali bin. Kalau madzhab siapa yang pertama? Abu. Kenapa bilang Syafi'i? Abu Hanifah, kemudian Malik, Imam Malik, kemudian Syafi'i, kemudian jawabnya tanpa ada ilmu ya. Padahal di kelas saya sudah sebutkan ya, seringnya ya, sekuensinya saya tidak menyebutkan yang terbalik ya. Karena ya umur atau lebih dulu berarti kan lebih dulu dia menemukan ya. Maka kita sewajarnya menyebutnya lebih dulu. Asyrut tabi'in ya. Kemudian min masadir fiqhi hadhil marahil. Jadi ketika zaman sahabat ya, itu dengan nanti kita pelajari asur sahabah, siapa saja yang menjadi rujukan. Kemudian asrut tabi'in, kemudian min masadir fiqhi hadhil marhalah. Jadi sebelum ada madhab itu apa referensinya ya? Musnad, ada ghairu musnad ya. Musnada wa ghairu musnadah ya. Musannaf Abdul Razak ya. Musannaf Ibni Abi Syaibah, Al-Awsat Ibn al-Mundir, Kutubul Fiqh Al-Muqarran. Ini rujukannya sebelum madhab, adanya madhab. Mungkin lanjut. Nah, ini zaman sahabat ya, al-mukatsirun ya, al-mukatsirun yang mengeluarkan fatwa. Jadi di zaman sahabat nanti kita
ya, alladzina hafizat anhum al-fatwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hidup, kalau ada masalah yang ingin ditanyakan kepada siapa? Para sahabat bertanya kepada siapa? Langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika Nabi sudah wafat, sahabat itu bertanya kepada siapa? Ya, kepada sahabat, terutama yang dekat kepada Nabi. Maka di sini adalah al-mukatsirun. Al-mukatsirun di sini adalah yang paling banyak mengeluarkan fatwa, ditanya soal agama, ditanya soal ya, terutama soal agama. Di antaranya adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid ya, Zaid bin Thabit ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, Umar dengan Ibnu Umar ini, Umar itu ayahnya, Ibnu Umar anaknya ya. Abdullah bin Umar ini. Nah, yang al-mutawasitun, yang middle, yang ditanya tapi tidak sebanyak dari yang kelompok pertama. Ada siapa? Ada Abu Bakar, ada Utsman, Ummu Salamah, Anas bin Malik ya, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir, Muadz bin Jabal ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Salman Al-Farisi. Nah, ini diantaranya ya. Kemudian al-mukillun ya, yang jadi ada tingkatannya ya, yang paling banyak, yang pertengahan, kemudian yang sedikit ya. Minhum Abu Darda, Hasan wal Husain ya, ini anaknya daripada Ali bin Abi Thalib ya. Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Asma, Zaid bin Arqam ya, kemudian Thauban, Buraidah. Ya, ini diantaranya ya. Jadi ketika Nabi wafat, itu para sahabat itu bertanya, yang ditanya adalah yang dekat dengan Nabi, dan yang berikan banyak fatwa adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kemudian ada beberapa sahabat yang ditanya tidak seintensif yang kelompok pertama, kelompok kedua tidak seintensif yang pertama, begitu juga kelompok ketiga tidak seintensif kelompok kedua. Lanjut. Nah, kemudian al-madaris al-fiqhiyah lis-sahabah. Ya, jadi sebelumnya lahir madhab itu ada madrasah yang namanya madrasah fiqhiyah ya. Ada madrasah Madinah ya, kelompok Madinah, ada madrasah Makkah, ada Irak, ada di Irak. Jadi 3 ya. Madinah, tokohnya siapa di situ? Zaid bin Thabit. Terus siapa lagi? Ibnu Umar. Ini Abdullah Ibnu Umar ya. Ini pendirinya di Madinah. Kalau kita merujuk nanti kepada mazhab yang melalui jalur Madinah adalah ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar. Kemudian jalur Mekah ada Abdullah bin Abbas. Kemudian di Irak ada Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi ini pendiri ya madrasah yang nanti cikal bakalnya menjadi madhab ya. Ada Zaid bin Thabit di Madinah dan Ibnu Umar, Mekah ada Ibnu Abbas, Irak ada Ibnu Mas'ud. Ada 3 kota ya. Kalau sekarang berarti 3 kota itu di 2 negara. Lanjut. Nah, Madinah ini selain tadi siapa? Selain Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, ada berapa tokoh? Nah, ini nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat dalam periwayatan hadis ya. Al-Fuqaha Sab'ah, ada Salim ya, kemudian ada Nafi, ada Zuhri, Imam Az-Zuhri ya. Kemudian Mekah itu ada Atha, ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah. Kemudian di Basrah Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Qulabah dan Qatadah ya. Di Kufah ada Alqamah,
kemudian muridnya bernama Ibrahim, kemudian Masruq, Ubaidah, Syuraih Al-Qadi. Ini di beberapa tempat ya. Sebelum lahirnya Al-Madzhab Al-Fiqhu fi asri tabi'in. Jadi fikih pada masa sahabat itu dari, kalau di Madinah ini Al-Fuqaha Sab'ah ya, kemudian ada Salim, ada Nafi, ada Zuhri. Ya, Al-Fuqaha Sab'ah siapa saja nanti kita lihat. Di Mekah ada Atha selain tadi ya, dari Abdullah bin Abbas, di Basrah, kemudian di Kufah. Ya. Lanjut. Nah, kelahiran madhab. Yang pertama siapa? Abu Hanifah lahir di mana? Di mana? Siapa yang India? Jawabannya kok selalu ngawur tadi ya, dari tadi ya. Ya kalau tidak punya ilmu jangan menjawab dengan sembarangan lah. Ya. Di mana? Nah, sama nggak punya ilmu. Oke, nanti kita lihat biar kalian ingat. Ya, Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, ya. Kemudian wafat pada tahun 150. Malik ya lahir 93 Hijriah, ya. Wafat pada tahun 179 Hijriah. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ahmad, Imam Ahmad lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Lanjut Ustaz. Nah, Al-Madaris Al-Fiqhiyah li Sahabah ya, dan perkembangannya. Fikih sahabat yang ada di mana? Al-Madaris Al-Fiqhiyah li Sahabah, para sahabat nih tadi ya. Ya, di Madinah tadi kan ada Zaid bin Sabit, ada Ibnu Umar. Kemudian dari Ibnu Umar turun ke Nafi, Nafi nanti turun ke Malik. Tapi di sisi lain dari Ibnu Umar ada Salim. Salim ini kalau nggak salah ini orang yang membantu salah satu sahabat, saya lupa namanya. Kemudian ada Zuhri. Zuhri meriwayatkan kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Ahmad bin Hambal. Nah di Mekah ya, jadi ini diantaranya ada, atasnya adalah gurunya ya, pernah berguru. Ibnu Abbas kemudian menurunkan ilmu fikihnya kepada Amr bin Dinar. Artinya ada perbedaan Mekah dengan Madinah. Kalau Mekah nanti seperti apa, Madinah seperti apa. Ada Amr bin Dinar, kemudian Sufyan bin Uyainah. Nah Sufyan bin Uyainah ini punya, atau Syafi'i pernah berguru juga kepada Sufyan bin Uyainah. Ahmad bin Hambal juga pernah berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Nah Muhammad Hasan ya, Muhammad bin Hasan juga ini pernah bertemu. Begitu juga Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Abu Hanifah. Tidak berguru secara langsung, tapi ilmunya, bukan bergurunya, tapi ilmunya juga pelajari oleh Imam Syafi'i. Irak ya. Tadi Abu Hanifah di mana berarti? Irak. Ada Ibnu Mas'ud, ada Alqamah, kemudian ada Ibrahim, ada Hamad, kemudian ada Abu Hanifah ya. Abu Hanifah lahir sebelum Imam Syafi'i. Ya. Berarti sahabat ini yang atas ya. Nah, lanjut. Ini silsilahnya. Min a'immatil madzahib al-mundarisah. Jadi tadi kan ada 4 madhab. Siapa saja? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ada tadi ya, dari 4 madhab ini sebenarnya ada madhab-madhab lain yang lahir ketika itu. Ya, tadi kan saya sebutkan di awal bahwa madhab fikih itu dari para sahabat, baik di Mekah, Madinah maupun Irak. Nah,
Di Mekah, Madinah, kemudian di Irak lahirlah 4 mazhab tadi. Abu Hanifah di mana? Irak. Kemudian Imam Malik di mana? Mekah. Kemudian Imam Syafi'i di mana? Imam Syafi'i di Irak sebelumnya juga, kemudian pindah ke Mesir, Imam Syafi'i. Maka di situ ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i bermukim lama di Irak, kemudian hijrah ke Mesir. Ada yang sudah pernah ke Mesir? Ya, di Mesir ini ada makamnya Imam Syafi'i, Sakautu ila Waqi'in, dan gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i di komplek masjid, kalau gurunya Imam Waqi itu di luar. Ya, Ustadz Alam ini sudah pernah ziarah ya, berapa kali ya. Kami dulu berapa kali juga ke sana karena transportasinya cukup ya, waktu itu cukup lumayan susah. Sekarang mungkin lebih mudah. Nah, al-madzhab al-mundarisah, jadi selain 4 mazhab tadi sebenarnya ada mazhab-mazhab lain. Tapi mazhab-mazhab lain itu al-mundarisah, mazhab yang berhenti hanya pada muridnya. Al-mundarisah berarti mazhab itu hanya sampai kepada muridnya. Misalnya Hasan Basri ya, mazhab Hasan Basri, ada mazhabnya Sufyan Tsauri, ada mazhab Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Abu Thawr, Ishaq bin Rahawiyah, Ibnu Jarir atau Bari. Ini semuanya mazhab, punya mazhab. Tapi mazhab ini al-mundarisah, berarti hanya sampai kepada muridnya, tidak sampai kepada sekarang, kepada kita sekarang. Kalau yang 4 mazhab kan sampai Imam Abu Hanifah. Hanafiyah kan di beberapa tempat ada ya, mazhabnya ini masih dijalankan. Kemudian Imam Malik, begitu juga ada beberapa negara yang menerapkan mazhab Imam Malik, begitu juga mazhab Syafi'i ya, banyak kan di Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia malah negaranya menetapkan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam muamalah ya mereka semua mazhab juga digunakan. Kalau ibadahnya mazhab Syafi'i. Kemudian ini ada mazhab-mazhab yang tidak sampai pada kita sekarang, namanya mazhab al-mundaris. Al-indiros berarti hanya sampai kepada muridnya. Ya, lanjut. Kemudian siapa Imam Abu Hanifah? Siapa Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit, ikhtalafu fi nasabi qabla Faris ya, kila Farisiyun wa kila Arabiyun. Jadi namanya Nu'man bin Thabit ya. Ada yang menyatakan dia seorang Arab atau dia seorang Persia. Nu'man bin Faris, Abu Hanifah. Ya. Lahirnya kapan? Ya. Lahirnya adalah 80 Hijriah. Ro'a Anas bin Malik. Anas bin Malik salah satu ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Jadi Abu Hanifah pernah bertemu dengan Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini salah satu tabi'in. Ada yang menyatakan bahwa Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang paling akhir. Ya, ini ada beberapa riwayat. Nah, ini Abu Hanifah pernah bertemu dengan Anas bin Malik, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Ruya min wajhaini anna Abu Hanifah qara al-Qur'an kulluhu fi rak'ah. Jadi ya ulama sekali berabu Hanifah ya. Jadi Abu Hanifah qara al-Qur'an kulluhu fi rak'ah. Jadi ketika sholat tidak hanya satu suratnya kulhu ya, kulhu ajale ya. Tidak, tapi satu Quran, satu rakaat satu Quran. Ya, ada yang menyatakan ruya min wajhaini anna Abu Hanifah qara al-Quran kulluhu fi rak'ah. Ya, jadi setiap sholat itu satu Quran, satu ya. Kemudian
ya ibadahnya ya. Qala Abu Asim An-Nabil ya, karena Abu Hanifah yusamma al-watad likathrati sholatihi. Jadi Abu Hanifah ini banyak sholat ya. Kemudian qala rajulun li Abi Hanifah ittaqillah fantafid wasfar watruk wa qala jazakallahu khairan ma ahwajan nas kulla waqt ila man yakumu lahum mithla hadza ya. Jadi saking khusyuknya ibadah ya, sampai hal-hal lain ya tidak artinya fokus ibadahnya luar biasa. Ala ilmu wa dzaka, bagaimana ilmu dan pengetahuannya ya, dengan apa IQ-nya ya. Qila li Malik hal ra'aita Abu Hanifah qala na'am ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Jadi Abu Hanifah ya ini terkenal sebagai ahlu hujjah. Maka ahlu ro'yi ya, dia yang mendalilkan sesuatu bersandar kepada pendapatnya. Qala Ibnul Mubarak Abu Hanifah afqahun nas wa qala Syafi'i an-nas fil fiqhi ayal ala Abu Hanifah. Jadi semuanya ya menurut Imam Syafi'i ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Nah, kalau wudu, sholat mungkin masih bisa kita laksanakan dengan mendasarkan pada satu mazhab. Tapi kalau yang susah, ya kalian meyakini bahwa misalnya kalian mengaku bermazhab Imam Syafi'i. Nah, ketika melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, tawaf atau sa'i, ya. Tawaf atau sa'i, ya, kan kalau bersentuhan dengan perempuan, baik sengaja, tidak sengaja, atau baik dengan syahwat atau tidak syahwat, menurut Imam Madhab Syafi'i kan batal wudunya. Nah, itu yang susah nanti ketika itu. Tapi kalau madhab, misalnya kita bermadhab dalam wudu, satu madhab mungkin agak gampang lah. Kita memahami seluruh apa yang diajarkan oleh fikih Syafi'i tentang berwudu. Sholat misalnya kita menggunakan madhab, ya. Tapi bermadhab ini bukan mencari yang gampang. Bisa seperti itu, tapi bukan alasannya bukan karena cari yang lebih mudah. Ya. Kalau sebaiknya konsisten, ya. Kalau dalam ibadah Imam Syafi'i ini yang paling hati-hati. Ya, Imam Syafi'i yang paling hati-hati soal ibadah-ibadah. Wudu, sholat, kemudian haji, begitu juga dalam melaksanakan umroh. Nah, tapi nanti kalau kalian bermadhab Imam Syafi'i, konsekuensinya adalah ketika melaksanakan umroh, ya, bersentuhan dengan yang bukan muhrim kalian, ya, maka batal wudunya. Batal wudunya ketika kalian umroh, berarti misalnya ketika sa'i masih pada putaran ketiga batal, maka kalian harus ambil wudu. Ambil wudunya itu tidak dekat. Ya, nanti tanya Ustadz Hakim itu yang sudah ke sana. Nah, wudu dulu, baru lanjutkan. Tadi putaran keberapa ini dibatal ke putaran berapa? Putaran ketiga, berarti ngulang ke putaran ketiga, lanjutkan. Begitu juga tawaf, ya. Tawaf kok ini lebih zahmah, lebih padat ini. Tawaf ini kalian bersentuhan lagi gitu. Putaran satu, ya harus wudu lagi. Wudu lanjutkan, ya. Tawafnya ini ala madzhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau kita mengambil sholatnya mazhab Imam Syafi'i, kemudian wudunya mazhab apa gitu, ya. Ada sebagian ulama menyatakan bahwa kalian itu boleh, ya. Tapi kenapa kita belajar mazhab? Ya biar kita tahu, ya. Mengambil mazhab itu bukan yang mengambil yang paling gampang, tapi agar kita tahu bagaimana ibadah yang paling baik menurut ajaran Nabi. Maka kita belajar dari mazhab-mazhab itu, bukan mencari yang paling mudah, ya.
Nah, kalau begitu bagaimana itu taufik Ustadz? Kalau taufik itu satu rangkaian ibadah kita bercampur-campur madhabnya. Ya. Kita bercampur-campur. Misalnya wudunya basuhnya dengan madhab Imam siapa? Imam Hanafi. Kemudian basuh telinga. Nah ini harus dipahami. Maka kalian harus paham fikih muqarran di Bidayatul Mujtahid agar tahu bahwa kalian itu nanti memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu mendekati apa yang diajarkan oleh Rasul paling tidak, dengan memahami para imam madhab itu. Kan tujuannya itu, bukan mengambil cara yang paling mudah. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bukan mengambil yang paling mudah, tapi mengambil bagaimana kita bisa mendekati apa yang diajarkan oleh Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan itu kita bisa memahaminya dengan bantuan para madhab. Kalau kita mencari sendiri, kalau kita sebagai mujtahid mungkin, tapi kalau kita sebagai muqallid, ya belajarnya dari mana? Dari imam madhab. Ittiba ya, bukan muqallid. Jadi kita ittiba pada Rasul, kita harus tahu dalilnya. Itu ya. Jadi satu rangkaian ibadah, oke. Tapi kalau dari satu rangkaian ibadah itu bercampur-campur, itu yang tidak dibolehkan. Baik, syukron Ustaz. Jelas ya? Jadi apa yang dikatakan beliau itu sesuai dengan apa yang dimateri ya. Madhab itu harus itu ada banyak sekali Ustaz ya. Ada banyak ribuan. Tapi yang terkenal itu yang kita pelajari itu al-madhahib al-arba'ah. Taib fi soal apa? Taib wabadal. Al-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya mengenai alasan atau penyebab dari perbedaan pendapat-pendapat di antara para mazhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di slide-nya ini terlihat nggak ya? Yang mana? Ini. Nah, ikhtilaful ulama. Kenapa sebabnya? Ini permulaannya pada zaman sahabat. Tadi saya jelaskan ada yang di Madinah. Siapa yang di Madinah tadi? Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar. Di Mekah ada Abdullah bin Abbas. Di Irak ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini pertama. Soal kenapa para madhab, para ulama berikhtilaf. Yang pertama tadi dari 3 wilayah itu, antara Madinah, Mekah, dan Irak ini sudah berbeda tempatnya. Nah, kenapa? Ini permulaannya. Kenapa? Sebabnya al-khilaf fi thubuti ad-dalil wal istidlal bihi. Yang pertama, adamu bulughid dalil lil alim. Bisa jadi tidak sampai antara yang di Madinah, di Mekah, di Irak itu tidak sampai dalil yang menjadi landasan. Atau bisa jadi pemahamannya berbeda. Kalau di Madinah ya, karena konteksnya lebih dekat kepada Nabi ya, jadi amalu ahlul Madinah itu menjadi landasan uruf. Nah, sementara yang di Mekah dan Irak ini lebih kepada ahlu ro'i, pendapatnya. Jadi amalu ahlul Madinah itu tidak menjadi landasan. Yang pertama itu tadi adam bulu, yang kedua adamu thubuti dalil indal alim. Jadi tidak menjadi ketetapannya bahwa dalil itu digunakan oleh ulama yang sama antara di Madinah, Mekah, dan Irak. Kemudian ada muhujjatud dalil indal alim. Jadi perbedaan antara sama dalilnya tapi perbedaan memahaminya. Nah, khilafi dalalatil dalil wa fahmihi ma yuradu dalil min awarid ada al-dilah. Jadi al-khilafi dalalatil alfat, al-khilafi tahqiqil manat. Jadi dalil yang digunakan beda. Tadi yang pertama itu bisa jadi sama tapi pemahaman beda. Ini dalilnya yang digunakan beda. Ya, sholat antara yang tadi sholatul maghrib ada waktu yang longgar atau tidak? Kan
ada berapa madhab. Yang pertama itu mengatakan tidak ada waktu longgar, yang kedua mengatakan ternyata dalilnya beda. Yang satu berpatokan kepada Imamah Jibril, hadis Imamah Jibril, yang kedua kepada Abdullah bin Umar misalnya. Bagaimana ya kita mensikapinya ya? Jadi jangan sampai perbedaan itu ya, ikhtilaf itu menjadi sumber perpecahan ya, kemudian menjadi menjadi kita tidak bersimpati atau tidak respek kepada madhab lain, itu jangan sampai. Jadi ikhtilaful fuqaha al ulama tentu satu hal yang wajar, karena satu, hidupnya berbeda-beda, zamannya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, dalil yang dipahami juga mungkin sama, dalilnya sama tapi pemahamannya berbeda, atau masalahnya sama tapi digunakan dalil yang berbeda, itu juga menjadi ikhtilafu al-fuqaha dalam satu hal. Itu ya. Jadi kalianlah, kalau saya tanya, kan satu kelas ini, satu angkatan ini kan berbeda-beda menjawabnya. Misalnya, bagaimana pandangan kalian terhadap Masjid Az-Zaki? Ya, contohnya, ya, kalian akan menjawabnya beda-beda. Nanti ada yang A, ada yang B, ada yang C. Begitu juga ketika ulama ya dihadapkan satu masalah, sumbernya bisa jadi sama, pemahaman terhadap sumbernya berbeda, sumbernya bisa jadi berbeda untuk menyelesaikan satu masalah. Begitu ya. Oke, maka ini penting bagi kalian untuk belajar fiqh muqaran. Oke. Baik, syukran kasir ala hadhihi atau jihad fi madatul fiqh al-Islam. Ya, konklusi sebentar. Baik, kontrol. Ya, jadi dari 4 madhab ini, jadi ada berapa hal. Yang pertama ada ahlul hadis. Ada ulama atau fuqaha yang mendasarkan kepada hadis, seperti Imam Malik ya. Kemudian ahlu ro'i, ini ada ulama atau fuqaha yang mendasarkan kepada ro'yun. Nah, ini seperti Imam Abu Hanifah Az-Zahiriyah, ini pada nas yang ini misalnya Abu Daud Az-Zahiri. Kemudian Al-Madrasah Al-Aqliyah. Al-Madrasah Al-Aqliyah ini sebenarnya lahir dari ahlu ro'i, tapi dia kebablasan. Akhirnya lebih mendasarkan pada dalil akli, tidak lebih banyak pada dalil naklinya. Nah, kalau ahlu ro'i masih seimbang ya. Gitu ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan ya, karena ini ada kaitannya dengan nanti malam. Telaah fatwa. Syukran Ustaz Farid ala